Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dari kelas M91 dengan NIM 2004 0750 2003. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga 6, di mana pada pertemuan tersebut membahas terkait keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4. Yang pertama, keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang paling pertama yaitu keterampilan menyimak, merupakan keterampilan yang paling utama atau paling awal dalam keterampilan berbahasa. Nah, ada 3 tahapan dalam keterampilan menyimak, yaitu yang pertama adalah mendengar. Mendengar yaitu menangkap bunyi suara yang dimana tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkan merupakan menangkap bunyi suara yang dimana ada unsur kesengajaan, tetapi tidak menghiraukan bunyi suara tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyimak. Menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi yang dimana terdapat unsur kesengajaan dan dapat memberikan feedback. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan kedua. Setelah keterampilan inilah, berbicara merupakan salah satu kemampuan berkomunikasi secara lisan yang dapat disertai dengan gerak tubuh. Keterampilan berbicara memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk menginformasikan, yang ketiga untuk menstimulasikan, dan yang keempat untuk meyakinkan, dan yang terakhir untuk menggerakkan. Baik, dan selanjutnya keterampilan membaca merupakan keterampilan ketiga dalam keterampilan berbahasa. Membaca merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan penulis melalui bahasa-bahasa tulis. Ada 2 jenis keterampilan membaca, yang dimana terdiri dari membaca literal. Membaca literal yaitu menangkap isi bacaan sesuai apa yang ditulis. Kemudian membaca pemahaman. Membaca pemahaman yaitu memahami secara kritis sebuah tulisan. Baik, dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis yaitu memindahkan bahasa ke dalam wujud tulisan. Keterampilan menulis pun memiliki tujuan. Yang pertama dengan informasi, yang kedua membujuk, yang ketiga menghibur, dan yang keempat mendidik. Baik, materi selanjutnya yaitu materi dari pertemuan 7 hingga 11. Pada pertemuan ini membahas meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinasi yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Sastra anak terdiri dari puisi, prosa, dan drama. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa yang padat, ritmis, seringkali mengandung keindahan serta makna yang dalam. Selanjutnya prosa. Prosa adalah bentuk sastra yang menggunakan kalimat-kalimat biasa seperti yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Prosa biasanya digunakan dalam cerita pendek novel, esai atau naskah drama, dan yang terakhir yaitu drama. Drama adalah bentuk sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan ditujukan untuk dipentaskan di atas panggung. Baik, selanjutnya yaitu materi dari pertemuan 12 hingga pertemuan 15, yang dimana pada pertemuan ini membahas mengenai keterampilan menulis non-fiksi, yaitu surat karya ilmiah, resensi, dan buku laporan menulis non-fiksi. Adalah proses menghasilkan teks atau karya tulis yang didasarkan pada fakta, informasi, dan realitanya yang terjadi dalam kehidupan nyata. Keterampilan menulis non-fiksi terdiri dari yang pertama yaitu surat. Surat merupakan bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk mengirim pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Kemudian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu kerangka yang disusun atau ditulis secara sistematis dan bersifat ilmiah. Selanjutnya resensi. Resensi adalah suatu karya seperti buku, film, atau acara
Dan yang terakhir yaitu buku laporan. Buku laporan adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi ringkasan catatan atau evaluasi mengenai kegiatan, peristiwa, penelitian, atau proyek. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.